Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, saya Mila Odina dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan melanjutkan hadis sosial yang kedua, yakni tentang menyantuni fakir miskin. Kaya dan miskin merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya dan miskin merupakan sunnatullah yang terjadi sesuai kehendaknya. Sebagian hamba diuji dengan hartanya, dan ada sebagian yang lain diuji dengan kemiskinannya. Harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan status sosial belum tentu menjadikan kita mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Status kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama, setara, dan tidak ada bedanya. Merupakan salah satu ketidaksempurnaan iman apabila kita melihat orang lain dalam kesusahan, namun kita tidak ada niat untuk membantunya, sedangkan kita memiliki kemampuan untuk membantu. Padahal salah satu jalan rizki yang kita dapatkan sesungguhnya berasal dari orang-orang lemah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah keridhoanku dengan membantu orang-orang lemah, karena sesungguhnya kalian diberi rizki dan ditolong disebabkan oleh orang-orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis di atas sudah sangat jelas sekali dijelaskan bahwa membantu orang-orang lemah merupakan salah satu jalan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita membantu, maka kita akan semakin banyak diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan, setiap perbuatan baik maka akan mendapat balasan yang baik, dan perbuatan yang buruk maka akan mendapat balasan yang buruk pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung tentu saja harus melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contohnya ialah menyantuni anak yatim dan menyantuni fakir miskin. Bahkan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran Surah An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayah, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tadi, sudah sangat jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua agar berbuat baik kepada orang lain dengan cara menyantuni anak yatim, mengasihi fakir miskin, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika kita mempunyai kelebihan harta, hendaknya kita membantu orang lain, dan jangan takut miskin. Justru dengan banyak kita memberi orang lain, maka harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab keberkahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.